Dua kelompok remaja di Cakung, Jakarta Timur terlibat tawuran di Kampung Rawa, Badung, Jatinegara pagi tadi. Dua kelompok remaja ini menggunakan senjata tajam dan petasan. Menurut saksi, tawuran bukan dilakukan oleh remaja setempat, melainkan remaja yang datang dari kawasan lain. Akibat tawuran ini, satu orang tewas dan satu lainnya mengalami luka sabetan senjata tajam. Sementara Ketua RT membenarkan adanya aksi tawuran tersebut. Pengurus lingkungan yang mendapatkan laporan langsung mendatangi lokasi, namun para pelaku telah membubarkan diri. Ya sering banget ya enggak, cuma pernah gitu ya, pernah pagi-pagi juga, tapi ya nggak ada luka, nggak ada korban. Terus saya juga tahunya ke sana juga udah pergi juga, jadi nggak tahu persis juga gitu ya. Cuma laporan-laporan dari warga ada, saya kejar udah nggak ada gitu aja. Terus kalau malam memang ada anak-anak nongkrong banyak. Itu kalau ada yang nongkrong terus ada yang laporan ke saya, langsung saya paranin, langsung saya usir. Cuma mungkin kalau menurut saya sih harus ada petugas gitu ya. Jadi mudah kita untuk ininya, apa mau ditangkap apa gimana. Saya juga nggak suka ada anak-anak pada nongkrong banyak-banyak gitu lah. Kalau nongkrong kalau sedikit sih nggak masalah. Kalau banyak itu kan kadang-kadang mengundang reaksi tawuran warga kan gitu, takutnya gitu loh. Aksi tawuran ini bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, aksi serupa juga pernah terjadi. Kini kasus ini ditangani petugas kepolisian sektor Cakung. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang wanita Parubaya ditemukan tewas bersimbah darah di kamar kos. Polisi tetapkan 9 tersangka dalam kasus mayat dalam karung di Lampung Barat. Viral ambulans yang sedang membawa pasien kritis terhalang truk pengangkut tanah di Lebak, Banten. Halo, selamat malam pemirsa. Ratusan pengemudi ojek online menggeruduk restoran akibat kesalahpahaman pesanan antara karyawan dan salah satu pengemudi. Bersama saya, Bibi Kristami, inilah iNews Malam selengkapnya. Sekitar 800 hingga 1.000 pengemudi ojek online Sabtu malam kemarin menggeruduk restoran mie gacoan di kawasan Kota Baru, Yogyakarta. Mereka berkumpul dan berteriak demi aksi solidaritas atas peristiwa yang dialami salah satu pengemudi. Aksi ini pun berlangsung sejak siang hingga menjelang tengah malam. Massa terus berdatangan memenuhi restoran. Penyebab keributan masih simpang siur. Peristiwa diduga bermula saat seorang pengemudi online yang telah menunggu terlalu lama ternyata diberi pesanan yang salah. Pengemudi yang kesal kemudian menendang kursi dan mengeluarkan kata yang tidak pantas. Dinarasikan pula, karyawan restoran melempar pesanan ke arah pengemudi. Kericuhan pun terjadi dan berlanjut dengan aksi solidaritas pengemudi ojol lainnya. Permasalahan ini ditimbulkan karena video viral yang di media sosial, di medsos, sehingga dipolitisir ya, seolah-olah daripada pelanggan ojol itu mendapatkan tindakan kekerasan. Dan sudah ada statement langsung dan pernyataan langsung dari si pelanggan ojol sendiri bahwa mereka memang merasa kesal kaitannya dengan masalah pesanan yang terlalu lama. Menurut informasi yang beredar, telah terjadi mediasi antara pihak restoran dan ojol yang berujung perdamaian. Kedua pihak sepakat 6 karyawan restoran dipecat dan dilaporkan ke polisi. Restoran pun ditutup sementara. Dari Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Motornya tinggal di siapa-siapa nih? Pada pelan ya? Tuh. Dalam rekaman CCTV terlihat pemotor yang sedang melaju kencang tiba-tiba saja terjatuh di Jalan Raya Kutruk, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten. Sepeda motor korban yang membentur badan truk terpental sejauh 100 meter.
Sementara korban masuk ke dalam kolong truk dan tewas setelah terlindas ban bagian belakang. Peristiwa ini bermula saat korban melaju kencang dari arah Tiga Raksa menuju kawasan Panongan, Tangerang. Korban yang melihat ada sebuah mobil keluar dari sebuah gang kemudian mengerem mendadak hingga terjatuh. Atau apa dari arah barat, terus dia ngeguling duluan gitu. Mungkin jalannya licin kemarin kan habis hujan, dia rem dari duluan, terus dipreset dia ke mobil gitu. Unit Laka Lantas dari Polsek Panongan yang datang ke lokasi segera melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jenazah korban ke RSUD Balaraja. Sementara sopir truk masih menjalani pemeriksaan di Polsek Panongan pasca kecelakaan maut itu. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi selanjutnya diduga akibat arus pendek listrik, 2 unit rumah semi permanen di kawasan padat penduduk di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ditaksir kerugiannya mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api menghanguskan 2 rumah semi permanen di kawasan padat penduduk Jalan Cokro Aminoto, Kecamatan Padang Selatan. Api cepat membesar karena banyak material yang mudah terbakar. Warga yang panik berusaha menyelamatkan harta benda mereka. 5 unit mobil pemadam kebakaran ini dikerahkan ke lokasi untuk padamkan api. Api berkomat, ya, listrik masih hidup, dan kita kontak PLN untuk datang ke lokasi karena berbahaya. Karena kalau tidak mati arus, personil masih ragu-ragu. Jadi kalau dalam ini waktu pas di TKP api masih berkobar, listrik masih hidup. Nah, dalam waktu selang lama listrik dimatikan oleh PLN. Dan di lokasi ada stakeholder atau saksi-saksi PNI dan Polri yang mana masyarakat berjibaku dalam rangka membantu tentang pemadaman ini. Pemirsa, pasca kebakaran salah satu tangki di kilang minyak refinery unit 4 Pertamina, Cilacap, Jawa Tengah, warga di sekitar kilang malam ini sudah kembali ke rumah masing-masing. Sebelumnya mereka sempat mengungsi di aula Kelurahan Lomanis dan masjid terdekat. Warga RT 01 RW 03, Kelurahan Lomanis yang berjarak sekitar 200 meter dari tangki kilang Pertamina yang terbakar malam ini sudah kembali ke rumah masing-masing. Namun beberapa warga masih mengeluhkan dampak dari kebakaran seperti gatal, mata pedih, dan gangguan pernafasan. Dampak lingkungan itu yang dirasakan oleh ibu-ibu dan anak-anak, termasuk bapak-bapak, ada yang gatel, ada yang pedih. Saat ini ya masih ada yang lapor ke saya dari warga saya. Saya karena saya sebagai ketua RT itu menampung laporan-laporan dari warga saya, ibu-ibu dan anak-anak, termasuk bapak-bapak, ada yang pegah karena tadinya bau bensin, ada yang gatel. Nah, itu sampai sekarang belum ada pertolongan pengobatan dari Pertamina. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di Kelurahan Lomanis, Cilacap malam ini kita ikuti laporan Vito Erlangga dari sana. Ya, baik pemirsa, satu malam pasca kejadian kebakaran yang menghanguskan 1 tangki kilang minyak Pertamina di Kabupaten Cilacap, tepatnya di desa atau Kelurahan Lomanis, Cilacap Tengah. Saat ini sejumlah warga Kelurahan Lomanis yang memang bertinggal di dekat kilang minyak Pertamina atau hanya sekitar 200 meter dari posisi kebakaran saat ini sudah kembali ke rumahnya masing-masing setelah sebelumnya pada Sabtu malam hingga Minggu pagi sejumlah warga memilih untuk mengungsi di kelurahan dan di Masjid Baitul Munir tepat 1 km dari lokasi kejadian. Memang untuk aktivitas warga juga saat ini sudah terpantau normal dan tempat kejadian atau
lokasi kilang minyak juga saat ini sudah tidak menimbulkan api, artinya sudah dinyatakan padam, dan dari keterangan pihak Pertamina sendiri sudah secara resmi mengeluarkan keterangan bahwa pemadaman sudah selesai dilakukan pada Minggu pagi, tepatnya pada pukul 7:45 waktu Indonesia Barat, dan menjalani proses pendinginan dan dinyatakan aman pada pukul 9:15 waktu Indonesia Barat. Meskipun demikian, dari pihak RT 1 RW 3 Kelurahan Lomanis pihaknya menyebut memang saat ini meskipun sejumlah warga sudah pulang ke rumahnya, namun beberapa warga masih terdata, masih tinggal di tempat kerabat terdekatnya yang dirasa lebih aman dan belum berani pulang ke rumah. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Vito Erlangga Galih Bagas, Sugi Cahya di Guntur Zulkarnain, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kebakaran di kilang Pertamina Cilacap, Jawa Tengah juga berdampak pada pencemaran lingkungan. Sejumlah sumur warga menjadi kotor, berminyak, dan airnya tidak layak dikonsumsi. Dampak kebakaran tangki di kilang Pertamina Cilacap juga dirasakan warga Kelurahan Gumilir, Cilacap Utara, yang berjarak lebih dari 10 km dari lokasi kejadian. Sumur warga Gumilir menjadi kotor, berminyak, dan tak layak dikonsumsi. Pencemaran sumur diduga dari asap hitam pekat yang membumbung tinggi, terbawa air hujan dan jatuh ke permukiman warga. Jadinya seperti apa? Berminyak berwarna hitam. Berminyak gitu ya. Selain mencemari sumur, tumbuhan dan halaman rumah warga menjadi berwarna hitam dan mengandung minyak yang diduga terbawa air hujan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktur Utama PT Pertamina Persero mengatakan kebakaran tangki di kilang refinery unit 4 Cilacap, Jawa Tengah tidak mempengaruhi produksi bahan bakar minyak. Saat ini pihaknya tengah fokus menginvestigasi penyebab kebakaran dan memastikan keamanan pekerja serta warga di sekitar tangki. Jadi ini sudah melebihi standar stoknya, sudah sangat aman. Dengan demikian, kita tentunya akan melakukan evaluasi investigasi lebih lanjut tentang kejadian ini, karena insiden ini adalah sesuatu yang sangat penting, yang perlu kemudian kita ambil lesson learn-nya. Namun, langkah awal yang terus kami pastikan adalah keamanan dari rekan-rekan yang ada di kilang maupun masyarakat setempat, dan alhamdulillah masyarakat ini semuanya juga sudah aman, dan tapi kami akan terus pastikan, kami akan siapkan tim medis jika memang diperlukan. Jadi penanganan masyarakat juga menjadi prioritas bagi Pertamina. Pemirsa, kebakaran tangki kilang minyak Cilacap bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya pada pertengahan Juni lalu, tangki kilang Pertamina Cilacap ini juga terbakar. Tak hanya itu, kebakaran juga terjadi di Balongan yang menyebabkan 20 orang terluka. Tahun ini setidaknya sudah 3 kali tangki kilang minyak Pertamina terbakar. Terbaru, kebakaran terjadi di kilang minyak Cilacap pada Sabtu malam sekitar pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Tangki yang terbakar berisi bahan bakar Pertalite dengan kapasitas 31.000 kiloliter. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat tangki berisi Pertalite tersambar petir. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sebelumnya pada bulan Juni lalu, kebakaran tangki terjadi di Kompleks Kilang Paralisin PT Pertamina RU4 Cilacap, Jawa Tengah. Tangki terbakar di area Pertamina Refinery Unit 4 pada salah satu tangki berisi benzena di area kilang. Upaya pemadaman dilakukan dengan menyemprot foam ke arah titik api. Cuaca hujan deras disertai petir saat tangki terbakar. Puluhan unit kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada laporan korban dalam peristiwa tersebut. Kebakaran juga terjadi di kilang Pertamina Balongan Indramayu, Jawa Barat pada Maret 2021 silam. Kebakaran menimbulkan ledakan yang mengakibatkan ribuan warga Indramayu panik berhamburan keluar rumah.
Petugas gabungan pemadam kebakaran dari wilayah Indramayu Kota dan Kabupaten Cirebon menerjunkan puluhan unit kendaraan untuk memadamkan api. Akibat kebakaran ini dilaporkan 20 orang terluka. Pemirsa, polisi yang memeras warga di Medan ditetapkan sebagai tersangka dan terancam pidana 9 tahun penjara. Selengkapnya, selesai jeda berikut tetaplah di Anyus Malam.